Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam, tetap istiqomah dalam beribadah, dan insyaAllah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang sabar mengharap ridha Allah. Apa itu sabar? Sabar insyaAllah, sabar saat kita menderita kesukaran atau kesulitan, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan-larangannya, sabar dalam berinfak untuk tidak pelit, ya. Sabar melakukan syariat-syariat dan hukum Islam. Artinya hati-hati menjaga batas syariat agar tidak melanggarnya. Nah, insyaallah beberapa pengertian sabar seperti itu. Nah, disebutkan dalam surat Ar-Ra'du yang sudah saya bacakan tadi. Orang yang sabar karena mencari ridha Allah, dia mendirikan sholat, dia menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itu yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Sifat-sifat orang mukmin, insya Allah, yang mendapat keberuntungan karena mencari ridha Allah itu ialah yang pertama, dia sabar mencari ridha Allah dengan menegakkan sholat. Dia tegakkan sholat karena ikhlas karena Allah. Dia tegakkan sholat dengan khusyuk tawadhu. Ya. Dia sempurnakan rukun tata caranya dan dia merasakan bahwa saat sholat ia berdiri di hadapan Allah yang Maha Agung dan berkuasa. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya. Dia belanjakan sebagian hartanya, baik zakat yang wajib maupun infak. Hal ini berulang kali diperintahkan untuk berinfak dengan tujuan kehidupan masyarakat muslim terjamin dengan baik. Dan insya Allah orang yang memberi lebih bahagia daripada orang yang menerima. Karena itulah mari kita biasakan untuk berinfak baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, jauhi sifat kikir. Nah, ini juga perlu kesabaran untuk menjauhi sifat kikir ini, ya. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Menolak kejahatan dengan kebajikan. Membalas keburukan dengan keikhlasan. Memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Ya. Nah, dalam ayat ini menetapkan bahwa umat Islam bergaul dengan sesama dengan muamalah yang baik, dengan kasih sayang, sehingga terhindar dari rasa benci dan dengki. Ya. Nah, kemudian dalam ayat yang lain disebutkan, alladzina yufuna bi ahdillah wala yanqudunal misaq. Ya. Nah, orang-orang yang memenuhi janji-janjinya dengan Allah, janjinya dengan diri sendiri, janjinya dengan sesama manusia, itu harus dipenuhi. Nah, kemudian yang berikutnya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ya, menjalin silaturahmi, berbuat ihsan kepada sanak kerabat, kepada tetangga, memberikan sesuatu yang dibutuhkan mereka. Nabi mengatakan,
Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, adalah yang menghormati tetangganya. Fal yukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, adalah ia memuliakan tetangganya. Nah, di sini dalam surat Ar-Ra'd ayat 21 ini disebutkan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala. Orang yang menjalin silaturahmi. Ya, karena ini adalah perintah Allah untuk melakukan silaturahmi. Kemudian wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Wa yakhshawna rabbahum, apa itu artinya? Takut kepada Allah disertai rasa mengagungkan dan memuliakannya, sehingga terdorong untuk mengerjakan semua perintah dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan. Ini wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, takut kepada hisab yang buruk dan tidak akan mendapat ampunan dosa-dosanya. Nah, karena mereka sesungguhnya mengerjakan ketaatan dan melihara perintah-perintah Allah serta menjauhkan larangannya, itu dengan tujuannya mudah-mudahan ia dihindarkan dari hisab yang buruk. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita mendapat ridha Allah. Kalau Allah ridha kepada kita, maka ulaika lahum uqbaddar. Ya, ia akan mendapat tempat kesudahan yang baik, insyaallah. Ya, jadi kita orang yang beriman yang melaksanakan semua apa yang sudah disebutkan tadi itu, artinya menepati janji, menyambung silaturahmi, takut kepada Tuhan, takut akan hisab yang hisab yang jelek, gitu ya. Kemudian sabar mencari ridha Allah dengan mendirikan sholat, berinfak sir alaniyah dengan sembunyi atau terang-terangan, mengganti perbuatan baik dengan jahat, maka ulaika lahum uqbaddar. Itulah mereka akan mendapat tempat yang baik di sisi Allah. Ya, artinya surga yang penuh dengan segala apa yang diinginkan. Kekal mereka selamanya. Mereka di surga bersama orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri, dan anak cucunya. InsyaAllah mungkin ini dinamakan reuni keluarga di surga. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang reuni di surga seperti yang disebutkan dalam surah Ar-Ra'd, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari bapaknya, dari istrinya, anak cucunya, dan malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu dan mengucapkan selamat, silahkan masuk. Mudah-mudahanlah kita tergolong orang-orang yang sabar mencari ridha Allah dan akan mendapat surga yang penuh kenikmatan, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.